Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Mirai no Ten. Dan film ini akan menceritakan seorang mantan petinju yang menjadi seorang guru demi melatih sekolah SMA agar menjuarai kompetisi tinju. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan menunjukkan seorang pria pekerja paruh waktu yang sedang mengantarkan pesanan pizza. Pria ini bernama Kirisawa. Kirisawa sendiri terlihat hidup tanpa motivasi dan menjalani kehidupannya dengan setengah hati. Hingga suatu hari temannya yang bernama Kai menawarinya untuk menghubungi pelatih tinju mereka sewaktu SMA. Siapa tahu Kirisawa akan mendapatkan pekerjaan olehnya. Dan Kai sendiri, dia adalah pemilik gym tinju yang lumayan terkenal. Esok harinya, Kai dan Kirisawa menemui pelatih mereka sewaktu SMA yang bernama Asia. Asia sendiri, dia sudah tua dan dia meminta Kirisawa untuk menggantikan dirinya melatih tinju di SMA Matsubadai. Bahkan Asia sampai memohon, tapi ya memohonnya ini kayak bercanda sih. Esok harinya Kirisawa pergi ke SMA Matsubadai dengan menggunakan sepeda. Sementara itu di ruangan kepala sekolah, Bu Kepala Sekolah yang bernama Makoto menunjuk Bu Ohira sebagai pembimbing klub tinju. Tidak lama setelah itu Kirisawa sampai di ruangan kepala sekolah dan dia terkejut. Ternyata kepala sekolah adalah juniornya sewaktu SMA. Dan dia juga merupakan anak dari Pak Asia. Di sana Kirisawa juga bertemu wakil kepala sekolah yang bernama Pak Hajime. Di sini Makoto menjelaskan bahwa dia tidak terlalu suka dengan klub tinju. Selain itu juga, klub tinju tidak mendapat anggota baru dan sesuai ketentuan akan dibubarkan pada bulan Mei jika tidak mendapatkan anggota baru. Maka dari itu Makoto menjelaskan kalau Kirisawa hanya akan menjadi pelatih tinju sementara di SMA ini. Setelah itu Kirisawa mengunjungi tempat latihan tinju sekolah dan di sana dia mengingat kenangan dahulu sewaktu SMA. Namun meskipun begitu, bisa dilihat bahwa dia masih terlihat kurang motivasi. Gak lama kemudian, para anggota tinju datang. Klub tinju sendiri hanya memiliki 5 anggota saja. Mereka diantaranya ada Iba sebagai ketua klub, lalu ada Riku, Tatsuya, Mizuno, dan manajer klub tinju bernama Nishiyama. Di sana Bu Ohira menyuruh Kirisawa untuk memperkenalkan diri juga, tapi bisa dilihat dia seperti gak niat sama sekali. Kirisawa pun menanyakan kepada mereka alasan memilih tinju. Iba menjawab kalau dia terinspirasi dari buku komik. Lalu Tatsuya, karena waktu di SD, dia ikut karate, tapi di sini nggak ada klub karate, maka dia memilih tinju sebagai gantinya. Sedangkan Riku, dia hanya disuruh olahraga oleh orang tuanya. Kirisawa pun langsung lemes mendengar alasan aneh mereka. Tapi di sini Mizuno berbeda. Dia ikut tinju karena ingin menjadi lebih kuat. Setelah perkenalan, para anggota tinju sangat kesal karena Kirisawa terlihat tidak niat melatih mereka. Dan pada akhirnya mereka pun ingin mencari tahu siapa Kirisawa sebenarnya. Dan karena Kirisawa alumni SMA ini, mereka pun mencari data alumni di perpustakaan. Tapi ketika mereka membaca sejarah nama Kirisawa, mereka semua sangat terkejut. Karena ternyata Kirisawa pernah menjuarai pertandingan tinju tingkat nasional selama 4 kali berturut-turut. Di tempat lain, Kirisawa menemui Kai untuk curhat tentang pekerjaan barunya. Kai pun menawarkan agar Kirisawa berlatih dengannya di sini agar badannya tidak kaku.
Setelah itu Kirisawa mengantarkan pesanan pizza seperti biasa. Namun kali ini dia mendapatkan pelanggan gerombolan preman yang tidak mau bayar. Mereka pun memukul Kirisawa. Dan yang seperti kita ketahui, Kirisawa adalah seorang juara tinju dan dia pun memberikan pelajaran kepada mereka. Esok harinya, para anggota tinju mempromosikan klub tinju kepada para siswa yang lain dengan bilang bahwa nanti sore di ruang latihan tinju akan kedatangan seorang juara tinju. Berkat hal itu, banyak siswa-siswi yang datang ke klub tinju untuk menonton juara nasional. Para anggota klub tinju meminta Kirisawa untuk sparring dengan Iba, tapi Kirisawa tidak menyetujuinya karena sparring sangat berbahaya. Namun mereka semua memohon karena mereka ingin melihat tinju yang sebenarnya. Dan karena nggak ada pilihan lain, Kirisawa pun mengabulkannya. Sebelum pertandingan, Bu Ohira meminta agar Kirisawa tidak melukai muridnya. Dan setelah itu pertandingan pun dimulai. Bisa dilihat kalau Iba sangatlah amatiran dalam bertinju. Dan dia juga cepat lelah. Kirisawa pun menyuruhnya untuk istirahat saja. Tapi Iba tidak mau, karena sudah lama dia ingin melakukan tinju yang sebenarnya. Pada akhirnya, Kirisawa menggunakan tinjunya untuk memukul Iba. Karena pukulan dari Kirisawa, Iba dilarikan ke rumah sakit dan tulang rusuknya patah. Bu Ohira pun sangat marah pada Kirisawa karena telah melukai muridnya dan akan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Akan tetapi anggota yang lain melarangnya karena mereka sudah lama ingin dilatih tinju oleh seorang ahli. Dan mendengar keinginan muridnya untuk berlatih, hati Bu Ohira pun tersentuh dan tidak jadi melaporkannya. Esok harinya, Kirisawa dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk membicarakan bahwa dia resmi menjadi pelatih tetap di SMA Matsubadai. Ya, hal itu berkat sparring kemarin, ada 3 anak kelas 1 yang mendaftar klub tinju, dan berkat hal itu klub tinju tidak jadi dibubarkan. Di hari berikutnya, sebelum ke sekolah, dia mengantar pesanan pizza terlebih dahulu. Dan ketika sampai di sekolah, dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah karena telah membuat muridnya terluka. Makoto bisa mengetahui hal ini karena Pak Maji yang melapor. Namun di sini Kirisawa sangat pasrah jika dirinya akan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi Bu Ohira membela bahwa semua itu hanyalah kecelakaan dan menyuruh Kirisawa agar tetap menjadi pelatih. Ditambah lagi Iba datang ke ruangan kepala sekolah dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Iba juga mohon kepada kepala sekolah agar jangan memecat Kirisawa. Karena permohonan Iba, dengan berat hati kepala sekolah pun tidak jadi memecat Kirisawa. Setelah itu, Kirisawa mendatangi ruang latihan klub tinju, tapi di sana dia nggak niat melatih mereka. Melihat itu Bu Ohira marah dan menyuruhnya agar bekerja keras melatih murid-murid. Karena merasa bertanggung jawab, Kirisawa pun menyuruh mereka pemanasan terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Dan latihan kali ini, Kirisawa hanya akan melatih posisi bertahan pada mereka. Dalam posisi bertahan, hal yang harus dilindungi adalah dagu dan kepala. Dan dalam hal ini, para murid-murid mengerti kenapa mereka harus melindungi bagian tersebut. Di sini para murid protes kenapa mereka hanya diajari cara bertahan dan mereka sangat ingin berlatih meninju. Ya, mereka semua protes karena pada bulan Juni mereka akan mengikuti turnamen tinju antar SMA. Mendengar hal itu, Kirisawa tidak mengizinkan mereka karena tinju di ring sangat berbahaya. Namun karena perkataan itu, Mizuno kesal dan menunjukkan gerakan tinjunya pada Kirisawa.
Melihat semangat Mizuno, Kirisawa pun tertarik dan menyuruh murid-murid yang lain agar memukul samsak. Dari pukulan mereka, Kirisawa menilai bahwa Mizuno gerakannya memang bagus, akan tetapi masih jauh untuk bisa bertanding. Sedangkan yang lain, mereka masih di bawah Mizuno. Setelah selesai latihan, mereka bertemu dengan Pak Maji, yaitu seorang guru yang melapor bahwa Iba telah dicederai oleh Kirisawa. Di sini Pak Maji mengatakan bahwa dia sangat benci tinju karena dulu waktu SMA dia pernah dibully anggota klub tinju. Bu Ohira yang mendengar itu langsung punya ide untuk menakuti Pak Maji. Dia mengatakan bahwa Kirisawa adalah petinju yang barbar. Ketika di ruang guru, para guru membahas tentang siapa itu Kirisawa. Dan di sana ada guru yang menyadari bahwa Kirisawa adalah pemilik kedai yakitori yang dulu sering dia kunjungi. Sedangkan di sisi lain, Kirisawa bertanya pada Kai, bagaimana cara melatih tinju bagi seorang amatiran. Malamnya, Kirisawa berlatih tinju sambil memikirkan murid-muridnya yang sangat ingin bertanding di ring tinju. Esok harinya, kembali terjadi masalah di sekolah. Kali ini kepala sekolah akan memecat Kirisawa berdasarkan peraturan sekolah yang dibuat pada tahun 1985 bahwa sebuah klub di sekolah harus diurusi oleh seseorang yang memang bekerja di SMA Matsubadai. Bu Ohira pun protes karena peraturan itu sudah lama dan zaman sudah berubah. Tapi kepala sekolah tetap ngotot menggunakan peraturan itu. Dan di sini uniknya, Kirisawa sudah tidak berniat untuk mengundurkan diri. Kirisawa mengatakan bahwa dia punya lisensi mengajar dan dia berniat untuk mendaftar menjadi guru agar bisa melatih tinju di sekolah ini. Mendengar itu, Bu Ohira pun sangat senang karena Kirisawa sudah memiliki niat untuk melatih tinju. Bu Ohira pun memiliki ide dengan meminta bantuan Pak Asia atau bisa dibilang ayah dari Makoto agar bisa membujuk Makoto untuk memperkerjakan Kirisawa sebagai guru. Dengan kecerdikan dan pengalaman Pak Aisha, dia menggunakan moto sekolah yaitu literasi dan bela diri untuk meyakinkan Makoto, yang dimana dalam olahraga tinju mengandung literasi atau pengetahuan di dalamnya. Dalam tinju sendiri, selain mengandung bela diri juga membutuhkan strategi untuk mengalahkan musuh karena tinju tidak selesai hanya dalam satu pukulan dan butuh memikirkan strategi untuk menjatuhkan musuh. Pada akhirnya Kirisawa pun akan mengajar di SMA Matsubadai menggantikan seorang guru yang sedang cuti hamil. Saat mengajar, para murid terlihat meremehkan Kirisawa karena dia bilang kalau sudah lama tidak mengajar. Namun siapa sangka, ternyata Kirisawa memiliki metode belajar sendiri, yaitu dengan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana. Berkat metode itu, wakil kepala sekolah melapor ke Makoto bahwa para murid-murid bisa dengan mudah memahami pelajaran dari Kirisawa. Setelah selesai mengajar, Kirisawa langsung melatih klub tinju, dan di sana dia mengumumkan kalau Iba, Mizuno, Riku, dan Tatsuya akan mengikuti kompetisi tinju antar SMA pada bulan Juni. Dan kali ini Kirisawa benar-benar serius melatih mereka.